Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semua orang tidak mengerti. Pada saat yang sama, semua orang juga bertanya-tanya bahwa Tuan Kota Ao sebenarnya menyebut Qin Chen sebagai teman kecil sebelumnya. Seorang penguasa Sage Bumi, sebenarnya menyebut pemuda di alam suci sebagai teman kecil. Sikapnya sungguh menggugah pikiran banyak orang. Ao Li berkata, "Ini adalah kota Changsuan saya. Orang-orang Anda membuat onar di kota ini. Bukannya meminta maaf, malah meminta kompensasi. Tidak ada tempat bagi kalian untuk berbicara di sini. Keluar!" Tuan Kota Ao Li berteriak dengan dingin. Melihat adegan itu, mata Qin Chen berkilat. Tuan Kota Ao Li ini benar-benar mengurus semuanya. Dia bingung, ini pasti ada alasan yang dia tidak tahu. Tapi tidak peduli apa, Qin Chen juga sedikit bersyukur, jika tidak, dia pasti akan jatuh ke dalam krisis. Wajah lelaki tua dari kota Tianyu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Kota Ao Li, saya adalah anggota keluarga Gu di kota Tianyu. Tolong juga Tuan Kota Ao untuk bersikap sopan." Ucapnya. Ao Li menjawab, "Apa katamu? Bahkan Tuan Kota Anda tidak berani sombong di depan kursi ini." Ucap Ao Li dengan mata melebar, sosoknya bergetar, dan dia tiba-tiba muncul di depan pria itu dan menamparnya dengan keras. Orang itu tidak menyangka Ao Li akan melakukannya. Ekspresinya berubah dan dia buru-buru mundur. Namun, formasi besar di kota Changsuan tiba-tiba dimulai, kekuatan mengerikan langsung membungkusnya, dan sosoknya tiba-tiba terkunci. Ao Li menamparkan wajahnya dengan keras, dan separuh pipinya langsung melotot. "Tuan Kota Ao, kamu terlalu berlebihan," ucap orang tua itu menutupi wajahnya, suaranya bergetar, dan amarahnya memuncak. Dia juga orang kuat di akhir Sage Bumi, dan ketika dia ditampar di depan umum, wajah seperti apa yang akan dia miliki di masa depan? "Berlebihan katamu," jawab Ao Li, dalam 10 napas, "Jika kalian tidak segera pergi dari sini, maka aku akan membunuh kalian semua. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya." Ucap Ao Li. Begitu kalimat ini keluar, momentum 3 kekuatan utama benar-benar ditekan. Tuan Kota Ao Li memang memiliki kekuatan dan kepercayaan diri. Keluarga Ao bukan hanya penguasa kota Changsuan, tapi juga merupakan kekuatan teratas di Yunzhou saat ini. 1. Tuan Kota Ao Li mulai menghitung. 2. Wajah orang-orang dari 3 kekuatan besar berubah drastis, dan mereka akhirnya tidak berani bertaruh pada tekad Tuan Kota Ao Li. Setelah mendengus, perawakan mereka melonjak, dan para murid dari pasukan masing-masing naik ke langit. Dan mereka hengkang kaki dari sana. Baru saat itulah Master Kota Ao Li mendengus dingin dan menyapu ke arah orang-orang lain di alun-alun. Orang-orang ini merasakan tatapan Tuan Kota Ao Li dan menundukkan kepala mereka. Setelah Tuan Kota Ao Li melirik Li Dongyu, dan akhirnya jatuh ke Qin Chen. Dia berkata, "Teman kecil, sekarang kota Changsuan telah diamankan. Maaf saya telah mengganggu teman kecil barusan." Setelah berbicara, Ao Li memandang semua orang dan berkata dengan dingin, "Semuanya, jika ada yang berani mengganggu acara warisan agung kota Changsuan saya lagi, jangan menyalahkan kursi ini karena tanpa ampun." Ketika suara itu jatuh, sosok Ao Li bergetar dan menghilang. Di alun-alun, semua orang memandang Qin Chen dengan ngeri, jantung mereka berdetak kencang. Tanpa diduga, hasilnya menjadi seperti itu. "Qin Chen, tidak apa-apa," ucap Ao Qingling datang ke Qin Chen. Ayu Ting-Ting juga merasa lega. "Terima kasih Nona Ao karena telah membantu," jawab Qin Chen tersenyum dan melengkungkan tangannya. Qin Chen melirik Li Dongyu yang tidak jauh dari sana, dan melihat bahwa Li Dongyu juga menatapnya dengan dingin, dengan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Qin Chen mencibir, mengabaikannya,
duduk bersila, dan terus memulai warisan. Penghasut dari semua ini adalah Li Dongyu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Li Dongyu bisa begitu tenang dan membiarkan orang lain bertindak untuknya, sedangkan dia masih aman dan sehat. Namun, tidak ada waktu untuk berbicara omong kosong dengannya sekarang. Setelah dia menerobos alam suci bumi, dia akan membunuhnya. Li Dongyu tidak tahu bahwa dia telah dijatuhi hukuman mati oleh Qin Chen. Dia tidak menyangka bahwa tiga kekuatan utama tidak sanggup membunuh Qin Chen dengan cara ini. Yang paling dia herankan adalah sikap Aoli terhadap Qin Chen, yang tampaknya diperlakukan sebagai seorang menantu. Dengan cara ini, bagaimana tugas keluarganya dapat diselesaikan? Dia tidak lebih dari badut yang melompat. Ketika acara pewarisan selesai, mari kita lihat bagaimana aku membunuhnya, gumam Li Dongyu dalam hati. Di samping, Qin Chen benar-benar tenggelam dalam sentimennya. Setelah mengaktifkan hantu palu raksasa untuk pertama kalinya, Qin Chen merasa bahwa dia dan hantu palu raksasa memiliki sedikit hubungan. Sekarang dia tenggelam di dalamnya lagi, Qin Chen hanya merasa bahwa jiwanya seperti terbang, dan dia tiba-tiba memasuki palu raksasa. Di sini, tampaknya menjadi alam semesta yang misterius, bintang-bintang tak berujung berputar, dan di antara bintang-bintang ini, sesosok berkabut dan agung berdiri, mengayunkan palu raksasa, dengan panik menekan bintang-bintang ini. Dan segera, bintang-bintang tak berujung dipadatkan, dan orang ini benar-benar menyempurnakan bintang-bintang. Qin Chen menatap adegan ini dengan kaget. Di kejauhan, sosok besar ini dengan panik melambaikan palu raksasa dan terus menghancurkan bintang-bintang. Qin Chen benar-benar tenggelam di dalamnya. Dia ingin mendekat, tapi dia tidak bisa mendekat. Seluruh sosoknya tampak membeku di sini, tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa melihat ini dari kejauhan, menatap bayangan itu mengayunkan palu raksasa itu lagi dan lagi. Sosok ini sangat tinggi dan menjulang. Berdiri di antara bintang-bintang yang tak berujung, seperti penguasa alam semesta, jari-jarinya seperti pilar surga, memancarkan napas yang luar biasa. Dia berdiri tegak, seperti dewa, terus-menerus memegang palu raksasa. Qin Chen belum pernah melihat seseorang seperti ini, mengubah dunia menjadi tungku, dan menggunakan matahari, bulan dan bintang sebagai bahan, itu adalah keterampilan supernatural. Luar biasa, terlalu kejam, dan terlalu halus. Gumam Qin Chen menyaksikan adegan ini, benar-benar tenggelam di dalamnya. Dan ketika Qin Chen masih terbenam di palu raksasa, di mansion Tuan Kota, Aoli duduk bersila, bermain dengan dua bola di tangannya, menggosoknya maju mundur. Kedua bola ini sebenarnya terbuat dari besi halus dari bintang-bintang. Itu sangat jernih, tetapi sangat keras dan berat. Besi ini seukuran telur, tapi seberat gunung, dan dapat meledakkan pegunungan ketika ditembakkan. Tuan Kota, Anda telah menamparkan wajah kota Tianyu, kota bahasa kuno, dan sekte pedang roh. Apakah itu sedikit terlalu berlebihan? Meskipun kita harus melindungi Qin Chen, tetapi kota Tianyu, kota bahasa kuno, dan sekte pedang roh, adalah kekuatan besar di Yunsu. Kita telah menyinggung tiga kekuatan utama, ini benar-benar tidak bijaksana. Ucap seorang penatua khawatir dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Semuanya, Qin Chen ini pernah menyelamatkan nyawa gadis kecil itu dan juga bersikap baik kepada keluarga Ao kita. Apakah Anda ingin anak itu mati tanpa perlindungan kita? Jawab Aoli berkata ringan, mendapatkan kembali penampilannya yang percaya diri seperti biasanya. Tuanku, aku tidak bermaksud seperti itu, tetapi seharusnya ada cara yang lebih baik. Meskipun Qin Chen adalah keturunan dari guru suci, itu hanya tebakan, dan bahkan jika itu benar, itu juga kekuatan guru suci di luar Guanghan Mansion. Tapi ketiga kekuatan itu dekat dengan kota Changsuan kita, aku khawatir. Ucap beberapa tetua menggelengkan kepala. Apakah menurutmu orang-orang dari Yue Cheng dan Gu Yucheng muncul di kota Changsuan kita karena warisan dari pertemuan besar?
Ucap Aoli mencibir. Tuan Kota, maksudmu mereka juga mengincar harta karun iblis itu? Ucap seorang tetua berkata dengan kaget, tapi terakhir kali penguasa kota Tianyu masuk ke tempat itu secara pribadi, bukankah dia mendapat cedera serius? Apa dia tidak menyerah? Ucapnya melanjutkan, sungguh lelucon, kamu pikir orang ini akan mudah menyerah? Jika dia menyerah, berita itu tidak akan menyebar ke seluruh benua Yunzu. Saya takut seorang master sage surgawi di Yunzu juga akan datang. Ucap Aoli. Sialan, ini jelas merupakan harta karun kota Changsuan kita. Ucap tetua lainnya meraung. Sekarang, Qin Chen memiliki kesempatan untuk menerobos alam suci bumi. Dalam hal ini, apakah kursi ini masih perlu menjaga hubungan baik dengan kota Tianyu dan kota bahasa kuno? Jadi, sebelum mereka memulai, saya hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan kepada kota Tianyu bahwa kota Changsuan tidak mudah diprovokasi. Ucap Aoli menjelaskan. Mendengar itu, banyak tetua keluarga mengangguk satu demi satu. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan Qin Chen mengalami kecelakaan. Saya punya perasaan bahwa putra ini akan menjadi kunci bagi keluarga Ao kita mendapat harta itu. Siapapun yang melawannya akan berhadapan denganku. Ucap Aoli dengan keras meremas besi halus bintang di tangannya, dan badai feromagnetik yang menakutkan menyapu. Pada saat ini, Aoli tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Saat ini, hantu palu raksasa di kota Changsuan meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan seluruh kota Changsuan bergetar hebat di bawah getaran palu raksasa ini. Apa yang telah terjadi? Ucap Aoli dan yang lainnya langsung keluar mansion. Hantu palu besar telah diturunkan di kota Changsuan selama puluhan ribu tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya fenomena seperti itu muncul. Orang melihat hantu palu besar yang menembus langit, terus-menerus bergetar, dan itu benar-benar menyusut sedikit. Perubahan ini juga segera mengejutkan banyak ahli Tianjiao di alun-alun. Cahaya pelangi tiba-tiba jatuh dan mengalir ke tubuh Li Dongyu. Api jiwa di tubuh Li Dongyu meroket lagi, dan napasnya menjadi semakin menakutkan. Mungkinkah Li Dongyu yang menyebabkan perubahan hantu palu besar? Ucap semua orang bergetar hebat. Di lain sisi, banyak orang berseru bahwa aura hantu palu raksasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang terkejut, tetapi mereka tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak, dan mereka terus tenggelam dalam latihan sentimental. Pada saat ini, Ao Qingling juga mengaktifkan hantu palu raksasa untuk kedua kalinya, dan kekuatan mengalir ke tubuhnya, dan ada dorongan langsung ke tingkat sage bumi. Dan Qin Tingting juga mengaktifkan hantu palu raksasa sekali, dan aura di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan dia juga menuju alam sage bumi. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah Qin Chen. Ao Qingling bingung. Dia telah memperhatikan Qin Chen sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Chen tidak berniat mengaktifkan hantu palu raksasa, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal-hal lain, dan dia terus jatuh ke dalam perasaan lagi. Tidak ada yang tahu bahwa keterkejutan Qin Chen saat ini lebih kuat dari orang lain. Qin Chen hanya tahu bahwa dia terus-menerus memahami dan mensimulasikan bayangan hitam yang mengayunkan palu raksasa, dan mensimulasikan lagi dan lagi, sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Ketika wawasannya mencapai tingkat tertentu, bintang-bintang di seluruh alam semesta semuanya dibombardir. Dan ketika bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak, itu seperti keajaiban, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai terbakar, berubah menjadi api yang mekar. Nyala api ini, seolah-olah memiliki kehidupan, memancarkan nafas kehidupan yang kuat. Pada saat ini, keajaiban luar biasa terjadi, dan semua percikan kehidupan melonjak seperti air pasang, berubah menjadi pola yang sangat misterius. Pada saat pola misterius ini terbentuk, sosok hitam itu tiba-tiba berbalik. Itu adalah wajah tanpa pupil mata, tetapi pada saat ini, Qin Chen merasa seperti dilihat oleh pihak lain. Setelah sekian lama, akhirnya seseorang muncul. Terdengar suara yang luar biasa bergema di seluruh dunia. Qin Chen terkejut seraya berkata,
apakah senior berbicara dengan saya? Dia melihat sosok hitam itu, dan sosok hitam itu juga menghadapnya, tetapi tidak ada perasaan sama sekali. Anak muda, kamu adalah orang pertama yang memulai warisan palu pemecah langit dalam puluhan ribu tahun terakhir. Ingat, kamu hanya memiliki satu kesempatan, dan kamu harus menyelesaikan pemahaman. Jika tidak, pola rahasia yang memenuhi langit akan menghapus ingatanmu, dan kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk warisan ini. Ucap hantu palu raksasa, palu pemecah langit, gumam Qin Chen terkejut. Kekuatan macam apa ini? Qin Chen tidak tahu. Qin Chen hanya tahu bahwa dia mungkin telah diberi kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam warisan ini. Karena aura tak berujung yang dipancarkan oleh bayangan hitam ini lebih menakutkan daripada aura guru suci yang dia rasakan di awal, dan bahkan lebih menakutkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.